Kesadaran perlahan kembali. Seorang pemuda terbangun di ranjang asing. Hidungnya terbalut perban. Ia terduduk, menatap tangannya yang juga diperban, dengan tatapan tak percaya. "Aku masih hidup?" benatnya bertanya. Pandangannya menyapu ruangan yang sunyi, sebelum kakinya membawanya melangkah ke arah jendela. Di luar sana, pemandangan yang tak asing menyambutnya. Sebuah gedung megah, bertuliskan Rumah Sakit Kampus Medis. Para mahasiswa berlalu lalang di halaman dengan tawa riang. Kepalanya terasa pecah. Bukankah dunia sudah hancur? Langkahnya membawanya ke cermin. Dan di sana, pantulan wajah yang 10 tahun lebih muda menatapnya. Dia kembali ke masa kuliahnya. Dan tepat di saat itu, sebuah layar transparan tiba-tiba muncul di hadapannya. Notifikasi di layar itu berbunyi, "Penggabungan kekuatan kerakusan telah selesai." Tangannya meraih ponsel di meja. Tanggal yang tertera adalah 16 Mei 2157. Napasnya tertahan menatap layar yang berpendar. Dia sadar, dia telah kembali. 3 tahun sebelum kemunculan Raja Iblis pertama. Tahun 2160, tahun di mana sang Raja Iblis murka bangkit dan membawa kehancuran. Tentakel-tentakel ungu raksasa merobek bumi, meluluh lantakkan kota. Murka telah membuka gerbang neraka, mengundang para Raja Iblis lainnya ke dunia manusia. Dunia pun terbakar, hanya menyisakan puing dan api. Di tengah kehancuran itu, sebuah siluet berdiri, mendekap tubuh yang telah kehilangan nyawanya. Pemuda itu, Qian, mengingat semua yang telah direnggut darinya. Kini, dengan kesempatan kedua, ia menatap telapak tangannya yang terbuka. Kepalan tangannya mengerat, matanya berkilat merah penuh amarah. Dia bersumpah, dia akan mengalahkan murka, dia akan mencegah gerbang neraka terbuka, dan menulis ulang takdir. Di hadapannya, layar sistem kembali muncul. Pesannya jelas, kekuatan penggabungan kerakusan sempurna. Qian menyentuh layar itu. Seketika, jendela status muncul, menampilkan nama dan levelnya. Levelnya memang baru 1, tapi semua statistiknya berada di angka 100. Di dunia ini, hanya 1 dari 10.000 orang yang mampu membangkitkan kekuatan khusus. Sebuah bagan menampilkan berbagai macam kelas. Star Wizard, Fire Warrior, hingga Lightning Assassin. Dan saat ini, Qian adalah seorang mahasiswa di Universitas Nasional. Akademi khusus bagi para Awaken. Kampus ini adalah kumpulan gedung modern, tempat para potensi terhebat dilatih. Mata Qian tertuju pada kartu digital yang menampilkan kelas Lightning Assassin. Dia sangat mengenali kelas ini, kelas yang sama dari kehidupan sebelumnya. Mungkinkah kekuatannya bangkit lebih awal saat ia mengepalkan tangan, percikan listrik kuning menyambar di sekelilingnya. Sebuah pesan sistem muncul, memuat perubahan kelas. Tiba-tiba, pintu terbuka. Seorang mahasiswa berkacamata dengan sweater coklat masuk. Namanya Maong. Sebuah kotak info menandainya sebagai Flower Chanter. Peringkat. Maong tampak syok melihat Qian sudah berdiri tegak. Dia menjelaskan kalau kemarin Qian dihajar habis-habisan. Tapi saat Maong menyentuh lengannya, ia terperanjat. Semua lukanya telah sembuh total. Qian menatap sahabatnya itu dengan tatapan sendu. Dia teringat, Maong adalah salah satu korban pertama saat invasi iblis dimulai. Maong membenarkan letak kacamatanya, bertanya, apakah Qian merasa lebih kuat? Sesaat kemudian, matanya terbelalak. Dia baru ingat, tes peringkat akan diadakan besok. Tanpa basa-basi, Maong langsung menarik Qian dan mendorongnya keluar. Mereka harus segera bersiap untuk ujian penting itu. Di bawah langit senja yang cerah, Qian dan Maong berjalan melintasi kampus. Suara tawa dan riuh mahasiswa yang bermain basket dan sepak bola memenuhi udara. Melihat keramaian itu, Qian bergumam, sudah lama sekali aku tidak melihat orang hidup sebanyak ini.
Maung hanya menatapnya dengan bingung. Pandangan Qian menerawang ke langit, namun yang ia lihat adalah bayangan kota hancur dari masa depan yang kelam. Dia harus cepat. Dia harus menemukan cara untuk menjadi kuat secepat mungkin. Namun, guild-guild besar memonopoli semua dungeon, membuat yang lain sulit untuk berkembang. Tapi, Qian punya keuntungan. Layar sistemnya masih menunjukkan 100 poin di setiap kategori. Sebuah bagan menunjukkan sistem peringkat dari E hingga S. Kenyataannya, kebanyakan mahasiswa terjebak selamanya di peringkat E. Tiba-tiba, sebuah bola basket melesat liar dan menghantam wajah Maung dengan keras. Bro! Maung langsung tersungkur sambil mengerang kesakitan. Qian menoleh tajam, melihat sekelompok mahasiswa berbadan kekar yang duduk di tangga batu. Pemimpin mereka, pria berkaus hitam tanpa lengan dan berkalung doktek, menyeringai. Wah, cepat sekali kalian sembuh, ejeknya. Dia lalu berkata pada teman-temannya, kalau kedua pecundang ini ternyata cukup tahan banting. Pria itu menatap mereka dengan angkuh, lalu bertanya, kenapa mereka belum membawakan minuman untuknya. Maung langsung menunduk ketakutan, menawarkan diri untuk segera membelikannya. Namun, Qian hanya berdiri tenang, dengan satu tangan di saku. Qian menahan Maung. Ini bukan salahmu, katanya. Merekalah yang seharusnya minta maaf. Saat menatap mereka, ingatan kelam dari masa lalu menyeruak. Kepala Qian ditenggelamkan ke dalam wastafel, membuatnya meronta-ronta kehabisan napas. Di lantai, Maung hanya bisa terduduk ketakutan, memohon agar mereka berhenti. Namun sang pemimpin hanya tertawa, berdalih kalau ini adalah cara untuk membangkitkan kekuatan Qian. Para mahasiswa lain hanya menonton dan ikut menertawakannya. Akhirnya, kesadaran Qian memudar, dan ia pun ambruk. Para perundung itu kehilangan minat dan pergi begitu saja. Hanya Maung yang berlari menghampirinya, meneriakkan namanya. Saat itulah Qian menyadari betapa kejamnya manusia terhadap sesamanya. Kembali ke masa kini, pemimpin perundung itu menatap Qian dengan ekspresi bingung. Tak mengerti perubahan drastis di hadapannya, di belakangnya. Maung hanya bisa meringkuk ketakutan dengan air mata bercucuran. Sementara itu, aura menindas meledak dari tubuh Gongcheng. Lengan kanannya bertransformasi dengan cepat, mengeras menjadi pilar batu zamrud yang memancarkan cahaya mengerikan. Inilah kekuatan mengerikan dari seorang pendekar bunga tingkat E. Namun, alih-alih gentar, Qian justru membalas tatapan itu. Sepasang matanya menyala merah terang, memancarkan aura membunuh yang sangat pekat. Qian membatin dengan sinis. Sampah di hadapannya ini bisa bertingkah arogan, murni hanya karena berlindung di balik bayang-bayang kakak laki-lakinya, sang ketua OSIS yang berkuasa. Di kejauhan, para siswa lain berbisik dan mencibir. Jari-jari mereka menunjuk rendah ke arah Qian dan Maung, melabeli keduanya sebagai ampas akademi. Dua eksistensi paling tidak berguna yang mencoreng nama sekolah. Merasa diremehkan, amarah Gongcheng meledak seketika. Sambil meraung buas layaknya monster, ia mengayunkan tinju batu raksasanya, membelah udara dengan niat menghancurkan wajah Qian tanpa ampun. Namun, Qian bahkan tidak berkedip. Dengan gerakan sangat santai, ia mengangkat sebelah tangannya. Tumbukan brutal itu dihentikan hanya dengan telapak tangan kosong. Kilatan cahaya menyilaukan meledak, diiringi suara dentuman yang memekakan telinga. Mengejutkan! Kaki Qian bahkan tidak bergeser 1 sentimeter pun dari posisinya. Sebaliknya, Gongcheng terpaksa menarik mundur lengannya. Wajahnya meringis hebat, menahan rasa sakit yang menjalar hingga ke tulang. Rahang para penonton seakan jatuh ke tanah. Bagaimana mungkin seorang pecundang bisa menahan serangan mematikan prajurit bunga? Di tengah kehebohan itu, Qian tetap berdiri tenang bagai gunung, mengabaikan Gongcheng yang kini melolong penuh rasa malu dan murka.
Maung hanya bisa mematung dengan mata terbelalak. Ngeri, Gong Cheng yang harga dirinya terluka parah, menggertakkan giginya dengan keras. Ia menunjuk Chen dan mengumpat. Memanggilnya sampah lemah yang hanya sedang beruntung. Chen hanya menunduk dalam diam. Matanya terpaku pada percikan listrik kuning keemasan yang tiba-tiba menari-nari di ujung jari-jarinya. Sudut bibirnya terangkat tipis. Ini adalah momen yang tepat untuk menguji kekuatan barunya pada sang penindas. Ding! Tiba-tiba, sebuah panel sistem hologram biru transparan terbentang di udara. Tulisan peringatan berkedip tepat di depan matanya. Pembaruan status. Proses transisi kelas telah selesai sepenuhnya. Chen telah terlahir kembali sebagai seorang pembunuh kilat tingkat 1. Ledakan petir kuning menyambar dengan buas dari dalam tubuhnya. Sepasang matanya kini memancarkan cahaya keemasan yang mengintimidasi, layaknya dewa petir yang turun ke bumi. Jendela panel atributnya melonjak gila-gilaan. Indikator kelincahannya berlipat ganda seketika. Dan daya hancur fisiknya meningkat hingga 3 kali lipat tanpa batas. Jantung Maung seakan berhenti berdetak melihat pemandangan epik itu. Kapan sahabatnya ini mengalami kebangkitan? Melihat Chen yang mendadak bercahaya, ego Gong Cheng semakin terinjak dan amarahnya mendidih hingga ke ubun-ubun. Tanpa ragu, Gong Cheng mengaktifkan kartu as miliknya. Skill baju zirah iblis tak terkalahkan. Seketika, lengan batunya bergemuruh, membengkak 2 kali lipat dan menumbuhkan duri-duri batu tajam yang haus darah. Ia meraung memecah langit, bersumpah akan mencabut nyawa Chen dengan satu serangan mematikan. Tanah pijakannya hancur saat ia menerjang maju bagai banteng mengamuk, mengayunkan pukulan penghancur yang membawa angin puyuh. Namun, di mata Chen, gerakan itu terlalu lambat. Dengan kelincahan tingkat dewa, Chen menyelinap di bawah bayangan tinju raksasa tersebut, menurunkan pusat gravitasinya. Tangannya diselimuti petir yang berderak ganas dan meluncurkan pukulan mematikan tepat ke rahang bawah Gong Cheng. Buah! Daya kejut listrik dari pukulan itu meledak seketika. Tubuh besar Gong Cheng terhempas ke udara. Bagai layang-layang putus, melayang mundur. Tak berdaya menembus udara. Kepanikan massal pecah di antara para siswa. Mereka menjerit histeris dan menutup wajah. Tak sanggup melihat kebrutalan itu. Sementara itu, rahang Maung seakan jatuh ke tanah. Matanya membelalak tak percaya menyaksikan tontonan gila ini. Tubuh Gong Cheng menghantam tanah dengan keras dan terseret jauh di atas beton trotoar. Harga dirinya hancur lebur dengan wajah bersimbah darah dan penuh keputusasaan. Ia berteriak histeris, mengemis pertolongan dari antek-anteknya. Namun, antek berambut peraknya telah kehilangan nyali. Ia hanya berdiri terpaku seperti patung es. Keringat dingin membasahi punggungnya, dan kakinya gemetar hebat di bawah tekanan aura pembunuh Chen. Di tengah arena pertarungan, Chen berdiri tegak layaknya dewa perang. Kilatan petir kuning menyambar-nyambar liar di sekelilingnya. Menolak menerima kekalahan, Gong Cheng memaksakan diri melompat ke udara, mempertaruhkan segalanya untuk satu serangan bunuh diri terakhir. Tinju batu bertenaga penuh itu meluncur turun bagai meteor. Namun dengan gerakan sangat santai, Chen hanya mengulurkan sebelah tangannya. Tap! Ia menangkap pergelangan tangan Gong Cheng di udara. Bunga api listrik seketika meledak di titik benturan tersebut. Sepasang mata Chen menyala terang dengan pendar keemasan murni, menatap dingin ke arah si penindas yang kini tak berdaya di cengkeramannya. Chen membisikkan kenyataan pahit. Kau terlalu lemah, bahkan sekadar untuk menjadi pemanasan. Detik berikutnya, Chen membanting tubuh Gong Cheng ke tanah tanpa ampun. Sambaran petir yang amat dahsyat meledak, mengiringi bantingan itu. Daya hancurnya menciptakan gelombang kejut luar biasa, menyapu arena dan menerbangkan awan debu ke segala penjuru. Saking kerasnya benturan tersebut, tubuh besar Gong Cheng memantul dari permukaan tanah.
Ia terlempar bagai boneka rusak sebelum akhirnya menghantam anak tangga batu di area tribun penonton dengan suara remuk yang mengerikan. Penindas arogan itu kini terkapar tak bernyawa di bawah tangga batu yang retak berantakan, tubuhnya dipenuhi luka memar dan darah yang menggenang. Di rerumputan, kaki Maung lemas hingga ia jatuh berlutut, berkeringat dan berteriak histeris. Karena masih syok melihat kekuatan dewa sahabatnya. Di tengah keheningan yang mencekam itu, Qian berdiri tanpa ekspresi. Tatapannya perlahan turun, mengamati sisa-sisa darah segar yang menempel di telapak tangannya. Dengan satu isyarat mental, ia memanggil kembali antarmuka sistemnya. Layar hologram biru kembali memantulkan cahaya. Namun, levelnya masih tertahan di angka 1. Dengan atribut dasar yang mandek di angka 100 poin. Qian langsung menyadari kenyataan pahit dari sistem ini. Kelas pembunuh kilat miliknya memang terlalu tak terkalahkan untuk menghabisi musuh tingkat rendah. Sayangnya, pertarungan sepihak barusan sama sekali tidak memberikan tetesan poin status untuknya. Otaknya berputar cepat. Ia butuh metode yang jauh lebih ekstrem untuk mendapatkan poin pengalaman. Saat niat membunuh terbersit di benaknya, aura petir kembali berderak keras, memadat menjadi sebilah pedang kilat kuning yang sangat tajam di genggamannya. Langkah kakinya yang berat mulai mendekati tubuh Gong Cheng yang sekarat. Atmosfer berubah, sangat mencekam. Para siswa menahan napas dengan wajah pucat pasi. Sementara dari kejauhan, Maung menjerit parau, memohon agar Qian menghentikan niatnya. Tapi suara-suara itu hanyalah angin lalu bagi Qian. Ia terus melangkah maju tanpa ragu, hingga bayangannya menutupi tubuh si penindas yang terkapar menyedihkan di bawah kakinya. Pendaran cahaya kuning di matanya semakin menusuk tajam. Sebuah pikiran kelam terlintas dalam benaknya. Apakah demi mendapatkan kekuatan absolut, ia harus kembali menggunakan metode pembantaian brutal yang sama seperti di kehidupan masa lalunya? Dengan cengkeraman maut di kerah baju lawannya, Qian menempelkan bilah pedang petirnya tepat di urat nadi leher Gong Cheng. Namun tepat sebelum eksekusi terjadi, suara langkah kaki memecah ketegangan. Ling Yu, sang wakil ketua OSIS berambut pirang, melangkah ke arena. Suaranya sedingin es, namun penuh otoritas. Ia memerintahkan Qian untuk menahan senjatanya. Dengan tatapan menembus batas, ia menegaskan bahwa pelajaran berdarah hari ini sudah lebih dari cukup untuk menebus dosa si penindas. Qian mengadu pandang dengan gadis itu selama beberapa detik dengan ekspresi sulit ditebak. Aura pembunuhnya mereda perlahan, dan ia melepaskan cengkeramannya, merasa mendapat kesempatan kedua dari dewa kematian. Gong Cheng segera lari terbirit-birit meninggalkan tempat itu. Kerumunan siswa itu membuka jalan dengan tubuh gemetar ketakutan. Bisik-bisik ngeri terdengar, bersumpah untuk tidak pernah memancing amarah monster bernama Qian lagi. Tanpa menoleh ke belakang, Qian dan Maung berjalan pergi, melintasi arena. Dari belakang, seolah senyum misterius mengembang di bibir indah Ling Yu saat memperhatikan kepergian mereka. Transisi waktu berlalu. Malam harinya di dalam kamar asrama, Maung berteriak antusias sambil mengayunkan tangannya mempraktekkan pertarungan tadi. Dengan mata berbinar, ia menceritakan kisah epik siang tadi kepada teman-teman sekamarnya. Ia bersumpah bahwa Qian telah membangkitkan kemampuan petir yang absolut dan menghancurkan geng penindas itu sendirian, bak pahlawan legendaris. Namun sayang, cerita itu hanya dianggap angin lalu. Shang Zhou dan Xiang Yu, dua teman sekamar yang merasa superior sebagai Okener tingkat E, hanya mendengus meremehkan. Cerita tentang si pecundang Qian yang bangkit menjadi dewa benar-benar lelucon konyol. Merasa muak, Shang Zhou maju dan mencengkeram kepala Maung dengan kasar. Matanya memicing penuh intimidasi. Ia menyuruh si pengecut itu untuk tutup mulut dan berhenti mengarang omong kosong sebelum tidur. Logikanya
Sangat sederhana. Jika Chen memang telah berevolusi menjadi monster yang menakutkan, untuk apa dia masih membuang waktu melakukan latihan kebugaran dasar seperti berlari setiap pagi? Keduanya menyimpulkan bahwa Maung pasti sudah dipukuli sampai gegar otak hingga berhalusinasi parah. Ingin memamerkan kekuatan aslinya, Xiang Yu memusatkan energi mananya. Sebuah bola energi merah kecil yang memancarkan hawa panas murni, tercipta dan melayang sempurna di atas telapak tangannya. Dengan senyum penuh arogansi yang memuakan, ia mengklaim dirinya sebagai penyihir inti. Satu-satunya eksistensi kelas tempur elit di ruangan sempit ini. Sambil memandangi bayangannya sendiri di cermin, ia melenturkan otot-otot lengannya, merasa seperti raja yang tak tertandingi. Dengan sinis, ia mencemooh Chan, yang dianggap terlalu payah untuk menjadi seorang assassin. Ia lalu mengingatkan semua orang bahwa tes peringkat akhir akan digelar besok. Sementara itu, di dalam Demon Layer, tingkat E, sebuah portal api oranye yang bergejolak muncul di antara dua pilar batu. Dari kobaran api itu, melangkahlah seorang pria berambut pirang bernama Gong Ting. Ling Yu mengekor tepat di belakangnya, disambut oleh para siswa yang membungkuk hormat. Tak jauh dari sana, Gong Cheng telah menanti kedatangan mereka. Seluruh wajah dan lengannya dibalut perban putih. Sambil menatap kakaknya dengan tatapan memelas, ia mengadu bahwa Chen telah mempermalukannya di depan semua orang. Gong Ting menatap adiknya dengan ekspresi dingin dan serius. Dia berjanji akan turun tangan sendiri untuk membereskan masalah ini. Adegan beralih, kini Gong Ting dan Ling Yu duduk di sebuah meja makan yang mewah. Dengan tenang, Gong Ting memotong steak di hadapannya. Ling Yu kemudian menjelaskan bahwa di seluruh akademi, hanya kurang dari 10 orang yang berhasil mencapai peringkat Dang. Tentu saja, karena tak semua orang punya akses eksklusif ke Demon Layer seperti dirinya. Di sisi lain, Chen justru berlari menembus badai di tengah pekatnya malam. Sambil mengenakan jaket biru, ia memikul beban seberat 100 kg demi menyelesaikan latihan. Lari sejauh 20 km. Keringat dan air hujan membasahi wajahnya. Namun fokusnya hanya tertuju pada napasnya. Ia tahu, tubuh fisik yang tangguh adalah fondasi untuk menguasai kekuatan petirnya. Sebuah ingatan kelam muncul. Dunia di tahun 2160. Tentakel ungu raksasa menerobos awan, menghancurkan peradaban dalam sekejap. Di tengah hujan deras itu, Chen hanya bisa bersimpuh, memeluk tubuh adiknya yang sudah tak bernyawa. Adiknya tewas di tangan Raja Iblis. Rat, kembali ke masa kini. Mata Chen menyala merah, penuh dendam. Dia bersumpah, tujuan pertamanya adalah membunuh Rat demi mencegah tragedi itu terulang. Tiba-tiba, ponsel di sakunya bergetar. Di layar, tertera nama adiknya, Si Yun. Dengan tangan gemetar, ia memasang herbat dan menjawab panggilan itu. Chen terdiam membeku di tengah lintasan lari. Suara ceria Si Yun terdengar dari seberang. Dia bertanya, kenapa Chen meneleponnya berkali-kali hari ini. Ternyata dia sedang ikut kompetisi, dan ponselnya mati kehabisan daya. Dengan semangat, ia bercerita jika menang nanti, hadiahnya bisa untuk membayar sewa rumah mereka. Chen hanya bisa menunduk, tak mampu berkata-kata. Doanya untuk kembali ke masa lalu ternyata telah terkabul. Si Yun bertanya dengan polos, apakah di sana juga hujan? Dan kenapa? Kakaknya hanya diam. Chen tersenyum getir. Ia bilang tak apa-apa. Ia cuma rindu dan ingin mendengar suaranya. Si Yun terdengar bingung. Bukankah mereka baru bicara 2 hari lalu? Dia lalu pamit dan menyuruh Chen menunggu kabar baik darinya. Chen menatap langit yang kelam. Tekadnya kembali membara. Dia berbalik dan melanjutkan larinya yang berat. Masih ada 3 putaran lagi yang harus diselesaikan. 8 jam kemudian, ia akhirnya kembali ke asrama. Di bawah pancuran air, Chen menatap pantulan dirinya di cermin yang beruap. Ia menyadari, meski tubuhnya kini lebih muda dan lebih lemah, perlahan tapi pasti, jiwanya
mulai beradaptasi. Malamnya, Chen duduk di tepi ranjang, mengenakan jubah tidurnya yang berwarna hitam. Dia merenung betapa sulitnya untuk naik level saat semua Demon Layer dikuasai oleh guild besar. Bagaimana caranya berburu monster, dan apa sebenarnya kekuatan gluttony miliknya. Tepat saat kesadarannya mulai memudar, sebuah pesan sistem berwarna merah tiba-tiba muncul di hadapannya. Sebuah bar loading muncul di tengah kegelapan, bertuliskan, sistem sedang dimulai. Proses selesai, dan sebuah notifikasi berkedip, sistem kerakusan diaktifkan. Seketika, tubuh Chen terasa seperti terlempar ke dalam jurang berwarna merah dan ungu. Dengan gesit, ia bersalto di udara dan mendarat dengan satu lutut di atas permukaan air berwarna merah. Di hadapannya, sebuah menara hitam raksasa penuh duri menjulang tinggi ke langit yang misterius. Chen Taegyun seharusnya ia sedang tertidur di ranjangnya. Bagaimana mungkin ia bisa sampai di tempat yang begitu asing ini? Saat ia menatap menara raksasa itu dengan takjub, sebuah geraman rendah yang mengerikan terdengar dari dalam kegelapan. Dari dalam air, muncullah monster-monster pucat, berkepala tengkorak dengan mata biru yang menyala. Sistem mengidentifikasi mereka sebagai Hellhound peringkat E. Para Hellhound mengepung Chen, memamerkan taring mereka yang tajam. Namun, percikan petir kuning mulai menyambar-nyambar di sekitar tangan kanannya. Ia menatap para monster dengan dingin saat kekuatannya bangkit. Sebuah suara menggema, memuat perubahan kelas. Chen sadar, ia berada di dalam sebuah Demon Nest. Perubahan kelasnya telah selesai. Kini, ia adalah seorang assassin petir. Rambutnya tampak acak-acakan, matanya bersinar kuning terang, dan listrik menyambar di sekujur tubuhnya. 3 Hellhound langsung menerkamnya secara serentak. Tapi Chen bergerak secepat kilat. Dia menebas para monster itu dengan tangan kosong. Tengkorak salah satu Hellhound hancur berkeping-keping dalam sekejap. Sebuah notifikasi sistem muncul, memberitahunya bahwa ia mendapat 3 item dari hutan kematian. Chen berpikir dalam hati, monster peringkat E ini ternyata sangat mudah untuk dikalahkan. Ia lalu melihat 4 notifikasi pengalaman terpisah. Masing-masing memberinya 52 EXP. Tak lama kemudian, sebuah benda raksasa bertuliskan naik level muncul di atasnya. Statusnya diperbarui, ia sekarang ada di level 2. Chen sadar, tempat ini adalah surga baginya untuk grinding dan menjadi kuat dengan cepat. Dia membuka jendela status digitalnya. Levelnya naik menjadi 2, dan semua statistiknya meningkat sebanyak 5 poin. Dia tersenyum puas, menyadari telah menemukan dungeon pribadinya. Namun di belakangnya, aura mengerikan muncul. Sesosok monster bos raksasa telah menunggunya. Itu adalah Hellhound raksasa dengan kepala tengkorak dan mata merah yang membara. Monster itu mengaum, memperlihatkan taringnya yang setajam pisau. Tanpa ragu, Chen berbalik dan menyerang dengan petir kuningnya. Dia menebas leher monster itu dengan brutal, membuat darah segar menyembur kemana-mana. Notifikasi sistem berdenting, mengumumkan perolehan 320 poin pengalaman. Pilar cahaya keemasan pun menyelimuti tubuhnya. Chen kini telah mencapai level 3. Layar kemenangan muncul, menampilkan rampasan perangnya, 18 taring, dan 1 kristal hutan kematian. Chen kembali memeriksa statusnya. Kecepatannya meroket hingga 330. Rupanya, monster bos memberikan pengalaman yang jauh lebih besar. Senyum puas terukir di wajahnya, merasakan kekuatannya yang bertambah pesat. Dia berdiri angkuh di atas bangkai sang monster bos. Namun, sebuah jendela sistem berwarna merah tiba-tiba muncul di atas bangkai itu. Tertulis di sana, dapat dimangsa. Chen menatap layar itu dengan mata terbelalak. Mungkinkah inilah kekuatan sejati dari sistem kerakusannya? Tangannya terulur ke arah mayat itu. Seketika, cahaya merah menyilaukan meledak dari telapak tangannya. Pusaran energi merah raksasa terbentuk, menghisap bangkai monster itu ke dalamnya. Chen mengepalkan tinjunya,
merasakan aura merah berputar di sekelilingnya. Sebuah pesan sistem muncul, proses selesai. Di hadapannya, sebuah kartu bergambar monster boss melayang-layang. Kartu itu memberinya skill baru. Fisik es, sebuah kemampuan yang memberinya kekebalan terhadap hawa dingin dan meningkatkan daya tahan di suhu rendah. Chen benar-benar tak percaya. Seluruh tubuh monster raksasa itu kini terserap ke dalam satu kartu kecil. Kartu digital biru menyala itu kini ada di tangannya. Dia menatapnya dengan ekspresi yang begitu serius. Dia akhirnya sadar. Dia bisa menyerap musuh yang dikalahkan dan mengubahnya menjadi kelas baru. Untuk dirinya sendiri, kekuatan ini seperti milik Raja Iblis Lanu. Di dunia ini, setiap orang hanya terlahir dengan satu kelas dan kelemahan tertentu. Itu adalah hukum mutlak yang tak bisa diubah. Tapi kini, Chen memiliki dua kartu digital. Pembunuh petir dan prajurit awan es. Dia memiliki dua kelas sekaligus. Dia mendongak. Sebuah kesadaran yang luar biasa muncul. Jika dia terus memangsa monster, dia bisa memiliki kelas tanpa batas. Pandangannya beralih ke menara iblis raksasa di kejauhan. Mengapa dia diberi kekuatan unik ini? Apa sebenarnya tujuan menara itu? Tiba-tiba, langkahnya terhenti oleh tekanan energi yang menyesakkan. Dari semburan api ungu, sesosok monster muncul. Monster itu membawa pedang raksasa di punggungnya. Aku sudah lama menunggumu, Chen, ucapnya dengan suara berat. Sistem peringkat pemerintah untuk para petarung terbagi dari rank E hingga rank S yang legendaris. Sebuah kilas balik muncul. Chen terlempar oleh kekuatan dahsyat, tubuhnya bersimbah darah, mengerang kesakitan. Dia ingat usahanya mencapai rank S di kehidupan, lalu hampir merenggut nyawanya. Nafas Chen menjadi berat. Rasa lelah menjalari tubuhnya. Pedang petir kuning menyala di genggamannya. Dia sadar, kekuatannya saat ini hanya setara rank D. Sementara monster itu berdiri di lautan darah. Monster di hadapannya adalah bos rank S dengan dua pedang ungu raksasa. Tapi yang lebih membingungkan, bagaimana monster itu tahu namanya? Tanpa peringatan, monster itu menyerang dengan pedang melengkungnya. Chen bergerak secepat kilat untuk menghindar. Namun, sebuah pukulan telak mendarat di dadanya. Chen terkapar, berteriak kesakitan. Monster itu menatapnya rendah. Masih mau berjuang? Dengan luka yang parah, Chen menatap balik. Dia tahu, monster ini ingin dia tunduk padanya. Monster itu menawarinya untuk tinggal dan menjaga menara. Katanya, ini adalah kesempatan langka. Namun Chen hanya menatapnya dengan tekad membara. Aku tidak akan pernah tinggal di tempat ini, jawabnya tegas. Tiba-tiba, sebilah pedang energi ungu menebas udara. Darah segar menyembur dari bau Chen. Dia menatap lukanya dengan kaget. Penolakan itu membuat sang monster murka. Pedang ungunya terarah padanya. Aku sudah cukup bersabar, karena hanya kau yang bisa mencapai lantai ini. Tengkorak-tengkorak mengerikan mulai muncul dari lautan merah. Chen berdiri sendirian di bawah langit yang dipenuhi cahaya ungu. Sebuah notifikasi sistem muncul. Kekuatan dan stamina monster itu meningkat drastis. Bebatuan raksasa mulai terangkat dan melayang di udara. Monster itu memberinya ultimatum. Tinggal atau hancur berkeping-keping. Chen mengertakkan giginya. Aku memilih untuk membunuhmu. Chen melesat maju secepat kilat kuning. Monster itu mengayunkan pedang raksasanya, menyebut tindakan Chen konyol. Bebatuan di sekitar mereka hancur berkeping-keping saat Chen dan monster itu beradu kekuatan di tengah gurun tandus. Namun, Chen sudah mengamati monster itu sejak awal. Dia menganalisis setiap pola serangannya. Dia menemukan sebuah celah. Jeda persiapan selama 0,4 detik sebelum monster itu mengayunkan pedangnya. Dengan mengamati sudut pergelangan tangannya, Chen memprediksi arah serangan. Dia melompat, menghindari tebasan pedang raksasa itu. Chen menemukan
celah lain. Ada jeda pemulihan selama 0,2 detik setelah monster itu menyerang. Di momen singkat itu, monster tersebut benar-benar tak berdaya. Qian memfokuskan petir kuningnya dan menerjang maju. Tangannya yang dialiri petir menusuk lurus ke tengah dada sang monster. Ledakan petir kuning yang dahsyat meletus, menghantam jantung monster itu. Sebuah notifikasi muncul. Status: lumpuh. Qian sadar dia belum bisa membunuh musuh rank S. Dia harus menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Dewa Petir! Dewa Petir! Kemampuan dahsyat itu aktif, menyelimuti tubuhnya dengan kilat kuning yang menyilaukan, dan melipat gandakan kecepatannya hingga 10 kali. Matanya terpaku pada setitik cahaya di kejauhan. Itulah satu-satunya harapan. Jalan keluar dari dimensi terkutuk ini. Qian melesat ke udara, namun harapan itu sirna dalam sekejap. Cahaya itu lenyap, dan ia jatuh terhempas ke tanah merah, terperangah. 2 energi ungu pekat meledak di belakangnya, dan dari kepulan asap, monster itu kembali muncul. Ia menyeringai. Jalan keluar itu hanyalah ilusi semata. Seketika Qian sadar, lokasi ini bukanlah sarang iblis yang sesungguhnya. Monster itu menampakkan wujud aslinya. Raksasa api penyucian, seorang prajurit bintang 1 peringkat S. Raksasa menatap Qian. Kaulah yang akan membawa harapan. Mata Qian terbelalak ngeri. Dia mengenali wujud mengerikan itu. Memorinya terlempar ke masa lalu. Raja Iblis Lanu di kehidupan sebelumnya memiliki wujud yang sama persis. Dalam kilas balik, medan perang neraka dipenuhi ledakan oranye dan kilat kuning. Di pertarungan terakhir itu, sang musuh dengan mudahnya berganti-ganti kelas tempur terkuat. Wujud ketiganya adalah monster sulur hijau mengerikan, dengan puluhan mata merah yang menyala penuh kebencian. Dan akhirnya, wujud pamungkasnya, sesosok manusia bercahaya dengan bola-bola energi suci yang melayang di belakang kepalanya. Tanduk besar yang sama, dada kerangka, dan aura biru yang menakutkan itu. Qian Zemeta menyadari, ia berhadapan dengan wujud asli dari iblis terhebat yang pernah ia lawan. Lalu sebuah kebenaran yang mengejutkan menghantamnya. Seluruh dunia ini ternyata berada di dalam tubuh monster itu. Hasil dari kekuatan kerakusan. Raksasa tersenyum. Kau memang cerdas. Karena itu, kau pantas mengetahui rahasia menara tersebut. Seketika, sebuah kunci emas dengan permata merah darah muncul di udara. Sistem mengidentifikasinya sebagai kunci kekosongan. Sebuah item peringkat SS. Deskripsinya jelas. Inilah satu-satunya jalan untuk membuka menara iblis. Raksasa menggenggam kunci itu di tangan bercakarnya. Raksasa pun bercerita tentang masa lalu Raja Iblis Lanu yang telah memangsa iblis. Iblis kuat tak terhitung jumlahnya. Ia mengungkapkan bahwa iblis terkuat itu kini tersegel di dalam menara. Lalu, Raksasa menyodorkan kunci emas itu padanya. Qian mengambil kunci kekosongan. Penuh keraguan, mengapa kau membantuku? Raksasa pun mengungkap alasannya. Para Raja Iblis, mereka membantai seluruh rasku demi keserakahan mereka. Katanya getir, aku telah menunggu selamanya untuk kesempatan balas dendam. Ia menatap Qian dengan tajam. Dan orang itu benar, kaulah satu-satunya harapan yang tersisa. Qian bingung. Orang itu, apa maksudmu? Raksasa hanya menunjuk ke arah menara hitam raksasa di kejauhan. Semua jawaban yang kau cari, katanya, tersembunyi di dalam sana. Tiba-tiba, tubuh raksasa bersinar biru dan putih menyilaukan. Perlahan memudar menjadi partikel-partikel cahaya. Ambil kekuatanku, balaskan dendam kita. Pesan terakhirnya bergema, jadilah tak terkalahkan. Dan buka menara iblis itu. Ia juga memberi peringatan. Iblis-iblis di dalam sana sangatlah buas. Mereka takkan mudah kau taklukkan. Siluet gelap para Raja Iblis muncul di cakrawala merah.
taklukkan dan mangsa mereka semua. Bisiknya, untuk mencapai puncak dunia ini. Kepala monster itu akhirnya hancur menjadi serpihan cahaya, dan sisa-sisa terakhirnya melayang di udara sebelum lenyap. Suara terakhirnya menggema. Hanya dia yang bertekad kuat, yang pantas atas kekuatanku. Chen berdiri terpaku saat energi monster itu berputar di sekelilingnya. Tanpa ragu, Chen mengangkat tangannya, menyerap semua cahaya ungu itu, dan seketika sebuah notifikasi raksasa muncul. Kemampuan kerakusan telah berevolusi. Aura kuning terang meledak dari tubuh Chen. Levelnya meningkat menjadi 10. Jendela kemenangan muncul, memberinya 2 item bernama tulang dunia bawah raksasa. Chen mengepalkan tangannya. Tekadmu akan kulanjutkan. Sebuah pesan sistem menyatakan proses penyerapan telah selesai. Sebuah kartu baru untuk raksasa api penyucian pun muncul. Kemampuannya adalah cengkraman tulang penghancur dan serangan gravitasi 3 lapis. Mata Chen berkilat dingin. Akan kubuat musuh-musuhku membayar dengan darah. Kembali ke dunia nyata. Di kamar asramanya, cahaya matahari pagi yang hangat menerobos masuk melalui jendela. Sebuah suara keras berteriak, "Bangun semuanya, berbaris." Chen terduduk di ranjangnya dengan tatapan kosong, sementara teman sekamarnya sibuk bersiap-siap. Ia memeriksa tangan dan dadanya, menyadari semua luka dari pertarungan semalam telah lenyap tak berbekas. Mungkinkah itu hanya mimpi? Keraguan itu sirna saat ia membuka jendela statusnya. Tertulis bahwa levelnya kini 10, dan semua statistik dasarnya meningkat menjadi 150. Kartu raksasa api penyucian dan item lainnya benar-benar ada di dalam inventarisnya. Chen tak percaya. Dia naik 9 level hanya dalam 1 malam. Ia pun bertanya-tanya, apa peringkatnya sekarang dalam sistem akademi? Tiba-tiba, Xiang Zhuo, teman sekamarnya, mendekat dengan senyum mengejek. "Hei, kudengar dari Maong, kau ini hebat sekali ya." Maong hanya bisa berdiri gugup di kejauhan. Xiang Zhuo menatap tajam. "Chen, apa kau berniat merebut posisiku sebagai yang terkuat di asrama ini?" Chen balas menatap tanpa rasa takut. Tensi di antara mereka pecah saat seseorang mengumumkan bahwa ujian kenaikan peringkat akan segera dimulai. Sambil menuruni tangga, mereka mendengarkan penjelasan bahwa setiap peringkat dibagi menjadi tingkatan rendah, menengah, dan tinggi. Sebuah grafik digital muncul. Terlihat mayoritas siswa masih berada di peringkat E rendah, sementara yang terkuat di angkatan saat ini baru mencapai peringkat D menengah. Dengan angkuh, Xiang Zhuo menyatakan dirinya berada di peringkat E tingkat menengah, jauh melampaui 10 siswa rendahan lainnya. Mao menoleh pada Chen, memberinya isyarat untuk membidik peringkat Dunk demi menakuti lawan-lawan mereka. Langkah mereka terhenti di sebuah plaza yang sangat luas. Tempat layar raksasa menyiarkan upacara ujian kenaikan peringkat Universitas Kebangkitan Nasional. Lautan siswa berseragam telah memadati tempat itu. Di sebuah lorong, 2 siswa berbadan besar sedang menyudutkan seorang anak yang lebih kecil ke dinding. Maong langsung mengenali mereka sebagai kaki tangan Gongkeng dan menyarankan untuk tidak ikut campur. Tiba-tiba, kedua perundung itu pucat pasi dan berkeringat dingin. Mereka langsung bersujud hingga dahi menyentuh tanah, memanggilnya kakak besar Chen. Xiang Zhuo dan Maong, teman sekamarnya, hanya bisa terbelalak kaget menyaksikan pemandangan mustahil ini. Xiang Zhuo akhirnya percaya. Cerita Maong tentang kekuatan Chen bukanlah bualan. Chen terus melangkah maju, sama sekali tak peduli pada 2 orang yang masih bersujud di belakangnya. Tiba-tiba, seorang pria berambut abu-abu biru bernama Zhang Jian mencegat langkah Chen. Di dadanya tersemat lencana Dewan Mahasiswa. Seringai mengejek terpasang di wajah Zhang Jian saat ia mengungkit insiden Chen dengan Gong Chang. Dia mengingatkan Chen bahwa Gong Chang adalah adik dari sang ketua OSIS yang ditakuti. Gong Ting, Maong dan San Suo buru-buru bersembunyi di balik dinding.
Mereka berbisik, Zhang Jian adalah sosok berbahaya peringkat D, tangan kanan sang ketua. Keduanya cemas, karena sekarang Chen jelas-jelas menjadi targetnya. Zhang Jian membungkuk, mendekatkan bibirnya ke telinga Chen. Dia berkata, bisa mencium aroma kekuatan sejati dari jarak 1 mil. Lalu dia menghina Chen, mengatakan bahwa aroma yang keluar dari tubuh Chen hanyalah bau sampah rendahan. Chen menatap lurus ke arah Zhang Jian dan bertanya, apa kau seekor anjing? Wajah Zhang Jian sontak memerah padam, menahan amarah yang meledak. Matanya melotot dan giginya bergemeletup, menuntut Chen mengulangi perkataannya. Tepat saat suasana akan memuncak, Gong Ting muncul dan menyuruhnya berhenti. Dia menjelaskan bahwa dia sudah menyelidiki pertarungan itu. Dia mengakui bahwa adiknya, Gong King, memang bersalah dan pantas menerima hukuman. Chen dan Gong Ting saling bertatapan dalam keheningan yang mencekam. Keduanya sama-sama serius, seolah sedang mengukur kekuatan satu sama lain. Di panggung utama, seorang pembawa acara mengumumkan bahwa penilaian akan segera dimulai. Dia memerintahkan para siswa untuk naik ke panggung sesuai nomor urut mereka. Jauh dari keramaian, siluet dua orang terlihat di sebuah gedung perkantoran yang menjulang tinggi. Dari balik jendela kaca, mereka mengamati upacara di bawah. Bertanya-tanya, apakah akan muncul bibit-bibit unggul kali ini? Sosok bernama Lingu menyesap tehnya dengan senyum misterius. 1 jam pun berlalu di Universitas Kebangkitan Nasional. Pembawa acara memanggil nama selanjutnya, Xiang Zhuo. Dari tengah kerumunan, Maung bersorak memberinya semangat. Wajah Xiang Zhuo tampak tegang, namun penuh tekad saat ia berjalan menuju portal biru yang bersinar. Di atas panggung, dia melangkah masuk dan tiba di sebuah ruangan gelap. Kabel-kabel hitam, tebal, menjulur dari langit-langit, terhubung ke sebuah jantung mekanis raksasa di tengah ruangan. Inilah inti mana. Mata pada inti itu masih terpejam. Aturan penilaiannya sederhana. Kerahkan seluruh kekuatan untuk menyerang inti itu, agar energinya terserap. Xiang Zhuo menggeram, mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia mengangkat kedua tangannya, menciptakan bola api oranye raksasa di atas kepalanya. Semburan api dahsyat melesat lurus ke arah mata mekanis itu. Ledakan besar mengguncang ruangan, memenuhinya dengan cahaya menyilaukan. Terdengar suara dengungan keras. Layar digital pun menampilkan huruf E, menunjukkan peringkatnya saat ini. Sang penguji memastikan siswa tersebut berada di peringkat E tingkat menengah. Di tengah kerumunan, Maung bersorak penuh semangat. Dia berteriak bahwa acara utamanya akan segera dimulai. Tak lama, layar menampilkan kategori baru. Potensi, garis-garis digital berwarna putih berkelebat di layar biru, sebelum akhirnya berhenti dan membentuk huruf C. Sebuah kotak ringkasan akhir pun muncul. Di sana tertulis, peringkat saat ini, E tingkat menengah, dengan potensi maksimal di peringkat C. Raut kekecewaan tak bisa disembunyikan dari wajah Xiang Zhuo. Dia terduduk lesu di anak tangga, menundukkan kepalanya dalam-dalam. Malong menepuk pundaknya, mencoba menghibur. Dia berkata bahwa nilai mereka berdua kemungkinan besar akan lebih buruk darinya. Dan benar saja, hasil penilaian teman-teman sekamarnya muncul di layar. Xiang, Yu, dan Maung semuanya mendapat peringkat E tingkat rendah dengan potensi peringkat C. Sedangkan Xiang Zhuo peringkat E tingkat menengah dengan potensi peringkat C. Wajah ketiga siswa itu tampak muram. Tiba-tiba, layar kembali berkedip, menampilkan hasil yang mengejutkan. Seorang siswa berhasil meraih peringkat D dengan potensi peringkat B. Ketiga teman sekamar itu hanya bisa menatap layar dengan mata terbelalak dan mulut ternganga. Beberapa waktu pun berlalu. Zhang Jian melangkah keluar dari portal penilaian biru. Dia tertawa terbahak-bahak, terlihat sangat puas. Layar pun menampilkan hasilnya. Peringkat D tingkat rendah dengan potensi peringkat A. Wajah ketiga teman sekamar itu semakin masam. Mereka menyadari
Sudah 8 siswa yang mencapai peringkat dang hari ini. 2 orang penguji melihat ke arah tablet digital mereka. Keduanya terkejut melihat betapa banyaknya siswa berbakat tahun ini. Biasanya, hanya 2 atau 3 siswa yang berhasil mencapai peringkat dang dalam upacara semacam ini. Pembawa acara memanggil nama berikutnya. Gong Ting. Sang ketua OSIS berjalan dengan tenang menuju panggung. Seluruh penonton menahan napas. Saat gilirannya akhirnya tiba. Mereka menyebutnya sebagai pewaris serikat bergengsi dan murid terkuat di angkatannya. Desas-desus menyebar. Konon 2 tahun lalu, dia sudah menaklukkan dang. Para siswa pun bertanya-tanya, apakah rekor sekolah akan pecah hari ini? Di dalam ruangan yang kelam, jantung mekanis berdenyut kencang, mata birunya terbuka, memancarkan aura percaya diri. Gong Ting mengulurkan tangannya ke arah inti kekuatan itu. Namun, dia memutuskan menahan sebagian kekuatannya. Ia ingin menyimpan kekuatan penuhnya untuk pertarungan kelulusan, demi memberikan kejutan yang lebih dahsyat. Meski menahan diri, tujuannya tetap satu, menjadi yang teratas di sekolah. Tiba-tiba, mata Gong Ting bersinar dengan cahaya oranye yang menyilaukan. Di luar, layar digital berkedip-kedip hebat, memancarkan energi putih dan kuning. Ilmuwan berkumis itu terbelalak kaget saat menyaksikan perubahan warna yang drastis. Akhirnya, layar berhenti dan menampilkan hasilnya. Gong Ting berada di peringkat D, tingkat tinggi, dan potensinya peringkat S. Para penonton terhenyak. Tak percaya pada angka luar biasa di papan skor. Sorak-sorai pun meledak dengan gegap gempita. Mereka mengangkat tangan tinggi-tinggi ke udara. Zhang Jian bahkan membuka mulutnya lebar-lebar, meneriakkan nama sang ketua. Kabar menyebar seperti api. Gong Ting adalah orang pertama dalam sejarah sekolah dengan potensi. Peringkat S. Malong tampak begitu syok hingga tangannya terkepal erat. Hanya Qian yang berdiri di dekatnya, menunjukkan ekspresi yang tenang dan tak terduga. Para ilmuwan di atas panggung segera berdiskusi sengit. Mereka sepakat, berita ini harus segera dilaporkan ke atasan. Potensi peringkat S adalah anomali langka yang akan dilindungi langsung oleh pemerintah. Gong Ting pun melangkah keluar dari area portal. Tepuk tangan dan sorakan para siswa menyambutnya bagai pahlawan. Jauh di puncak gedung pencakar langit, kepala sekolah bertanya pada Ling Yu, apakah dia datang untuk melihat Gong Ting? Ling Yu menatap keluar jendela dan menjawab bahwa dia datang bukan hanya untuk pemuda itu. Dia menyatakan ketertarikannya justru lebih besar pada hasil yang akan didapat Sekjen, bukan Gong Ting. Tak lama, penyiar memanggil Qian untuk penilaian peringkatnya. Zhang Jian mendekat dengan tawa mengejek ke arah Sekjen. Urus saja asramamu yang menyedihkan itu. Cibirnya, dasar sekumpulan pecundang. Maong naik pitam dan balas berteriak. Tunggu dan lihat saja nanti. Dasar pengganggu, tanpa sepatah kata pun. Qian berjalan tenang menuju portal biru yang bercahaya. Dia memasuki ruang pengujian kelam, di mana jantung mekanis menggantung dari langit-langit. Mata tunggal dari inti itu terbuka lebar. Tangan Qian terulur ke arahnya, sementara matanya sendiri bersinar dengan cahaya merah yang pekat. Ujian tempur kelulusan akan segera tiba. Ujian ini menggunakan sistem tim beranggotakan 10 orang. Tim yang menjadi juara pertama akan langsung bergabung dengan Imperial Guild. Guild tersebut adalah yang paling bergengsi di seluruh negeri. Di sisi lain, Zhang Jian memperkenalkan seorang siswa baru bernama Yan Lin kepada Gong Ting. Yan Lin adalah karakter peringkat D tingkat rendah. Dengan dia, tim mereka kini memiliki 9 siswa yang semuanya berperingkat D. Rencana mereka sudah jelas, menambahkan Gong Ting untuk menyempurnakan tim super itu. Gong Ting tampak sangat percaya diri saat rekan-rekannya bersorak untuknya. Di dekat mereka, Maong dan teman sekamarnya yang lain tampak kecil dan muram. Maong melirik arlojinya dengan ekspresi cemas. Dia sadar Qian sudah berada di dalam portal terlalu lama tanpa ada hasil apapun.
Seorang siswa lain lewat dan mengejek, menyebut Sei Chen tak lebih dari sampah. Mereka yakin dia terlalu lemah, bahkan hanya untuk mendapatkan sebuah peringkat. Zhang Jian berkata pada Gong Ting bahwa tim mereka sudah lengkap dan mengajak semuanya pergi berkaraoke. Gong Ting setuju dan mulai melangkah pergi. Namun tiba-tiba, layar digital di atas panggung mulai berkedip liar dengan garis-garis putih. Sebuah huruf D muncul di layar. Maong dan teman-temannya menatap papan skor dengan mata terbelalak dan mulut ternganga. Mereka benar-benar tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Maong berteriak kegirangan sambil menunjuk-nunjuk ke arah hasil itu. Gong Ting tampak terkejut, sementara Zhang Jian hanya bisa melongo dengan mata terbelalak. Papan skor mengonfirmasi, Chen adalah seorang peringkat D tingkat tinggi. Di dalam ruangan, inti mekanis bergetar hebat seolah kesakitan, meneteskan cairan seperti keringat. Sebuah pesan sistem berwarna biru pun muncul. Pesan itu menyatakan bahwa inti mengalami sebuah anomali. Sistem meminta agar siswa tersebut mengulang tes karena hasilnya mungkin tidak akurat. Chen melirik layar status digitalnya. Setiap kategori bernilai 150 poin. Dia sadar tubuh normalnya saja sudah setara dengan peringkat D tingkat tinggi. Baiklah, gumamnya. Aku akan menguji kelas terlemahku terlebih dahulu. Layar perubahan kelas pun muncul di hadapannya. Dalam sekejap, Chen berubah menjadi Raja Graham. Topeng tulang berwarna putih menutupi separuh wajahnya, dan mata kanannya bersinar merah, membara. Peringkat di layar luar berubah lagi. Layar itu berkedip sesaat, lalu menampilkan peringkat C, tingkat menengah. Para siswa di kerumunan berteriak histeris sambil memegangi kepala mereka. Tak percaya, Zhang Jian berteriak, mesin itu pasti rusak. Para ilmuwan berkeringat dingin, bertanya-tanya, apa mungkin ini kesalahan sistem? Getaran inti di dalam ruangan menjadi semakin keras. Chen menyadari, kelasnya yang lain pasti jauh lebih kuat dari sekadar peringkat C. Dia pun memicu perubahan kelas lainnya. Kini, dia berubah menjadi iblis cura. Tanduk merah tumbuh di kepalanya, dan matanya bersinar biru terang. Energi ungu pekat berputar-putar di sekeliling tubuhnya. Jantung mekanis itu berdetak semakin cepat, meneteskan lebih banyak keringat. Di luar, badai ungu raksasa terbentuk di langit. Awan berputar membentuk pusaran besar dan kilat menyambar-nyambar. Para siswa berkerumun, gemetar ketakutan. Mereka percaya sesosok monster yang mengerikan telah lahir. Layar digital di panggung mulai mengalami gangguan hebat dengan garis-garis warna-warni. Lalu, sebuah huruf S kuning raksasa muncul di bawah peringkat potensial. Ilmuwan berkumis itu berteriak kaget. Apa ada siswa berperingkat S lainnya di sekolah ini? Tanyanya tak percaya. Gong Ting hanya bisa menatap panggung dengan wajah tegang. Tiba-tiba, tanda peringatan merah berkedip di layar. Tertulis, kesalahan sistem. Sebuah pesan muncul, menyatakan sistem tidak dapat menentukan peringkat karena daya yang dikeluarkan terlalu tinggi. Zhang Jian berteriak panik. Matanya terbelalak dan mulutnya terbuka selebar mungkin. 2 RR. Ledakan dahsyat mengguncang seluruh ruang pengujian. Panggung seketika dilalap api dan energi biru yang membara. 2 ilmuwan berlari panik ke pusat asap, berteriak, inti sistem kelebihan beban, cepat periksa bahaya yang ada. Seketika, mata Chen menyala dengan cahaya sayan yang tajam saat ia mengaktifkan kemampuannya. Heksagon digital hijau pun muncul di atas kepala para siswa, menandai mereka sebagai rank E. Pandangannya kemudian beralih ke Gong Ting. Sebuah heksagon merah muda terungkap. Rank C, tingkat menengah. Chen menyadari, ketua OSIS itu juga menyembunyikan kekuatan aslinya. Para ilmuwan pun mengumumkan bahwa penilaian peringkat ditunda dan akan dilanjutkan esok hari. Maong dan Shang Zhu bersorak gembira, memuji kejeniusan Chen yang luar biasa. Namun, Zhang Jian datang dengan amarah membara. Ia membentak Chen, menunjuk-nunjuk dan mendekatkan wajahnya dengan mengancam. Ia menyalahkan Chen
karena telah merusak mesin dan membuang-buang waktu Dewan Mahasiswa yang berharga. Chen mengepalkan tinjunya. Percikan listrik kuning mulai berderak di sekitar tangannya. Ia berpikir untuk memberi pelajaran pada Zhang Jian. Gong Ting turun tangan, menyuruh Zhang Jian berhenti bersikap kasar. Ia lalu menatap Chen dan secara pribadi mengundangnya bergabung dengan tim elitnya untuk ujian tempur kelulusan. Sial, timnya sudah penuh. Zhang Jian merasa frustrasi. Ia sadar harus menyingkirkan satu anggota demi memberi tempat untuk Chen. Ia pun mengulurkan tangan ke bahu Chen sebagai tanda sambutan. Namun, Chen dengan dingin menepis tangan itu dan berkata, "Aku tidak tertarik." Gong Ting dan Zhang Jian membeku, terkejut dengan penolakan itu. Zhang Jian berteriak, "Tim kami adalah yang terkuat di sekolah ini." Chen menoleh sedikit ke belakang dan berkata pada Zhang Jian, "Kau terlalu berisik," lalu menuntut agar mereka tidak mengganggunya lagi. Zhang Jian menggeram marah. Api kecil menyembur dari mulutnya. Para siswa berbisik. Tak percaya, ia berani menolak sang ketua OSIS. Dengan wajah tenang, Chen berlalu pergi. Maung dan teman-temannya hanya bisa bersembunyi. Syok melihat keberanian Chen. Gong Ting hanya diam mematung, menatap punggung Chen yang menjauh. Dari atas, kepala sekolah Yuan Long dan Ling Yu mengamati semuanya. Ling Yu tersenyum licik dan bergumam. Situasinya jadi semakin menarik. Menurutnya, penolakan Chen pada Gong Ting yang dari keluarga terpandang sama saja dengan deklarasi perang. Gong Ting hanya bisa menunduk menatap tanah. Ia mulai ragu, apakah penilaian kekuatan tadi benar-benar akurat? Di sampingnya, Zhang Jian mengepalkan tangan dengan amarah yang meluap-luap. Ia menawarkan diri untuk menghajar Chen dan memberinya pelajaran. Gong Ting menatapnya tajam dan bertanya, "Apa kau serendah itu?" Gong Ting lalu berbalik dan berkata pada timnya bahwa ia sudah tidak berminat untuk karaoke lagi. Ia berkata pada Zhang Jian, "Tindakanmu setelah ini bukan lagi tanggung jawabku." Senyum licik langsung terkembang di wajah Zhang Jian. Ia baru saja mendapat lampu hijau. 10 menit kemudian, seorang siswa berambut perak melapor pada Zhang Jian bahwa Chen telah meninggalkan sekolah untuk pulang. Kerak. Zhang Jian menginjak kaleng soda hingga remuk. Ia tampak sangat bersemangat untuk menyergap Chen di luar kampus. Chen berjalan santai di sepanjang pagar dengan herbat terpasang di telinganya. Pikirannya melayang kembali ke masa lalu. Sebuah kilas balik menunjukkan sekelompok prajurit gagah berani berhadapan dengan mata raksasa merah muda yang bersinar. Itulah monster murka. Tentakel-tentakel raksasa dengan mata merah yang mengerikan muncul dari tanah, menghancurkan guild dalam sekejap. Sang murka akhirnya turun ke dunia manusia. Kembali ke masa kini, Chen berdiri di jalanan yang retak. Ia punya rencana untuk menemukan lokasi murka, tapi ia butuh modal yang sangat besar untuk memulainya. Langkahnya terhenti di depan sebuah bangunan klasik megah berwarna putih dengan papan nama bertuliskan Bursa Monster Misril. Ia melangkah masuk ke dalam Bursa Monster Misril, sebuah ruangan yang dipenuhi berbagai macam kapak, perisai, dan pedang yang berkilauan. Ia meletakkan beberapa taring monster tajam di atas meja layanan. Seorang petugas menatap taring-taring itu dengan tatapan bingung. Seorang pegawai wanita bernama Nona Li mengenalinya sebagai taring Greyhound. Namun, petugas pria itu justru terlihat kesal dan meremehkan. Ia menjelaskan bahwa bursa ini hanya memperdagangkan item kelas atas untuk prajurit elit. Ia menyebut taring rank E itu sampah. Sebelum pergi ke belakang, ia menyuruh Nona Li menyelesaikan transaksi. Chen melirik ponselnya. Notifikasi 18.000 yuan masuk ke rekeningnya. "Cukup untuk membayar sewa," gumamnya. Chen kemudian mengangkat tangannya. Partikel digital merah muda dan cahaya ungu membentuk sebuah formasi di telapak tangannya. Dari sana, ia menarik keluar sebuah pedang ungu besar bergerigi. Ia menatap senjata yang bersinar itu,
Yakin ini adalah item langka. Rank dari belakang, si petugas mengejek Nona Li. Menyatakan bahwa senjata rank bernilai jutaan dan sangat langka. Tiba-tiba, seorang pria bernama Ching Si memasuki ruangan. Melihat pedang itu, ia berkata pada petugas bahwa equipment itu bukan rank A atau B. Ia mengidentifikasinya sebagai equipment rank S. Dari tanah jurang neraka, petugas itu membeku ketakutan. Wajahnya pucat pasi, matanya melotot, dan ia menjerit syok tak percaya. Ching Si segera menghampiri Qian dan menggenggam tangannya erat-erat. Ia berkata, "Sebuah kehormatan bisa berbisnis dengan Anda," sambil mengundangnya ke ruang VIP. Qian menatapnya dengan tenang, menyadari bahwa pria ini adalah pemimpin Guild Misril. Di ruang VIP, di atas sofa hijau mewah berhias emas, Ching Si langsung ke intinya dan bertanya, "Berapa harga yang Anda inginkan untuk senjata ini?" Dengan tatapan mata yang membara, Qian menyebutkan angkanya, 1 juta. Sontak, Ching Si terbelalak kaget. Tak percaya pedang legendaris ini dihargai serendah itu. Qian dengan tenang menjelaskan tujuannya bukan untuk menjual, melainkan hanya sebagai jaminan pinjaman. Dia berjanji, dalam waktu sebulan, uang 1 juta itu akan kembali lunas. Ching Si tertekun, melihat kebijaksanaan dan kepercayaan diri yang tak biasa dari seorang siswa. Duduk santai di sofa mewah, Qian menyesap minumannya tanpa beban. Ching Ji mengamatinya lekat-lekat, menyadari anak ini bukan orang sembarangan. Qian menawarkan kesepakatan, pinjaman lunas dalam sebulan, plus bunga 10%. Ching Si memberi isyarat pada Nona Li untuk meninggalkan ruangan. Pembicaraan ini butuh privasi. Sambil membetulkan kacamatanya, seulas senyum licik terukir di wajah Ching Si. Dia sudah tahu identitas Qian, seorang mahasiswa dari Universitas Kebangkitan Nasional. Dia tahu ujian kelulusan akan datang dalam sebulan dengan hadiah utama persis 1 juta. Jumlah dan waktunya terlalu pas untuk menjadi sebuah kebetulan. Ching Si sadar anak ini terdesak oleh kebutuhan, maka dia mengajukan tawaran yang lebih menarik. Bukan 1 juta, tapi 1,5 juta tunai. Saat ini juga, dan untuk bulan pertama, tanpa bunga sepeser pun. Ching Si berdiri, mengulurkan tangannya pada Qian. Dia tak hanya ingin berbisnis, dia ingin menjalin pertemanan. Qian hanya mendengarkan dalam diam saat Ching Si berjanji akan menjaga kerahasiaan diskusi mereka. Ching Si tersenyum, berharap Qian akan menggunakan jasanya untuk semua transaksi di masa depan. Qian mengamati ketua serikat itu, terkesan dengan analisisnya yang tajam. Dia sadar dia butuh sekutu yang bisa diandalkan untuk membantunya menghadapi murka sang Raja Iblis yang menantinya. Di tengah ruangan yang terang, kedua pria itu menyatukan tangan. Ching Si meletakkan tangannya di atas gulungan sihir. Seketika, segel kuning bercahaya muncul dengan aliran listrik magis. Sesaat kemudian, sebuah notifikasi muncul di ponsel Qian. 1,5 juta telah masuk ke rekeningnya. Ching Si penasaran, senjata apa yang akan Qian gunakan untuk ujian nanti. Mengingat pedang peringkat S miliknya kini menjadi jaminan, dia bahkan menawarkan untuk meminjamkan perlengkapan peringkat A atau B. Namun Qian menolaknya dengan tenang. Tidak perlu. Dia mengangkat tangan kirinya, dan jendela digital berwarna merah muda seketika muncul di hadapannya. Dari sana, muncul sebuah pedang besar ungu abu yang identik dengan pedang pertama. Dengan tenang, Qian menggenggam senjata yang bersinar itu, sementara Ching Si dan para asistennya hanya bisa terbelalak, ternganga tak percaya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Qian melangkah keluar dari toko. Di belakangnya, Ching Si langsung mempromosikan Nona Li atas pelayanannya yang luar biasa. Qian menaiki taksi kuning menuju terminal bus antar kota Kabupaten Changchang. Dia berdiri termangu di depan gedung yang ramai. Sebuah kenangan pahit dari masa lalu terlintas di benaknya. Saat ia masih menjadi pekerja non-awakener
yang berjuang hanya untuk membayar sewa. Adiknya, Seyun, berusaha menghiburnya. Saat mereka menatap saldo rekening yang hanya tersisa $15,60, terlihat Seyun memegang surat penerimaan dari Institut Seni bergengsi sebelum merobeknya hingga hancur berkeping-keping. Sambil menangis, dia berkata hanya ingin tetap berada di sisi kakaknya. Kembali ke masa kini, Chen menunggu di dekat gerbang. Hingga sebuah teriakan yang familiar terdengar. "Kakak!" Dia berbalik dan langsung memeluk adiknya dengan erat. Sang adik tampak kaget, matanya membelalak. Chen hanya tersenyum lembut sambil terus memeluk adiknya. Ciun. Tiba-tiba, Ciun cemberut dan memukul pelan dadanya. Dia bertanya, apakah kakaknya bertingkah aneh karena seorang gadis? Chen hanya tertawa, lalu mengambil alih koper kuning besar milik adiknya. Di bawah langit yang cerah, mereka berjalan berdampingan. Ciun berceloteh, penuh semangat. Sementara Chen menatapnya dengan senyum teduh. Dalam hatinya, dia bersumpah akan melindungi senyum itu di kehidupan ini. Namun di saat yang sama, di sebuah gang gelap, Zhang Jian berdiri dalam bayang-bayang bersama beberapa pria bertopeng. Dia menatap peta wilayah itu dan menunjuk ke satu rute, jalan pulang yang akan dilewati Chen. Dia memerintahkan anak buahnya untuk bersembunyi dan menunggu waktu yang tepat. Amarahnya kembali tersulut. Teringat penghinaan Chen yang menyuruhnya diam. Rahang Zhang Jian mengeras. Dia bersumpah akan menghancurkan Chen hingga tak bisa lagi mengikuti ujian kelulusan. Wajahnya dipenuhi urat kemarahan yang mengerikan saat dia mengeluarkan belati bergerigi yang memancarkan aura jahat sambil tertawa sinis. Dia menyebut Chen hanyalah seorang pengecut yang berpura-pura kuat. Di jalanan yang ramai, Chen dan Ciun berjalan pulang. Ciun meminum susu kotaknya dengan ceria, lalu bertanya, apakah kakaknya stres karena ujian yang akan datang? Dia menyemangati Chen untuk lebih santai. Lalu, Ciun mulai menyenandungkan lagu tentang percaya pada diri sendiri. Chen menatap adiknya, berpikir betapa pria sering membangun tembok untuk menyembunyikan emosi. Mereka pun melanjutkan perjalanan pulang, namun tak jauh dari sana. Di sebuah gang gelap, Zhang Jian dan dua anak buahnya mengintai dari kejauhan. Zhang Jian tertawa licik, menyadari gang itu adalah titik buta tanpa kamera pengawas. Tiba-tiba, langkah Chen terhenti. Matanya menajam. Dia bisa mencium bau busuk dari para anggota Dewan Siswa yang bersembunyi di depan. Tatapannya mengarah lurus ke sudut jalan yang gelap, menangkap siluet mereka. Dengan tenang, Chen merogoh sakunya, mengeluarkan sepasang herbat nirkabel berwarna putih. Dia lalu dengan lembut memasangkannya ke telinga Ciun. Dia beralasan, belakangan ini, dia sering mendengarkan lagu itu. Ciun tersenyum, memejamkan mata, dan tenggelam dalam alunan musik. Dia berkata, musik bisa menunjukkan kondisi hati seseorang. Setelah memastikan adiknya aman dalam dunianya sendiri, Chen melangkah maju. Matanya kini bersinar dengan cahaya biru yang dingin. Dari kegelapan, Zhang Jian dan gerombolannya muncul. Jendela status biru muncul di atas kepala mereka, menunjukkan Zhang Jian sebagai pendekar peringkat D, dan sisanya hanyalah peringkat E. Di belakangnya, Ciun masih asyik mendengarkan lagu. Di benak Chen terlintas kenangan pahit saat dia kehilangan adiknya di tahun 2160. Tahun 2167, dia terlahir kembali. Ia merenung, setelah 7 tahun yang panjang, akhirnya takdir mempertemukannya lagi dengan keluarganya. Wajah Chen memerah, dikuasai amarah yang membara. Kilat kuning menyambar-nyambar di sekujur tubuhnya. Dengan mata menyala, ia menatap tajam para berandalan yang mendekat. Dalam sekejap, Chen melesat dengan kecepatan luar biasa, meninggalkan jejak petir kuning di belakangnya. Ia menerjang maju, menghantamkan tendangan telak ke wajah salah satu pria. Penyerang lainnya hanya bisa terpaku dengan ekspresi ngeri. Sementara itu, Ciun berjalan santai dengan mata terpejam,
menikmati alunan musik dari herbatnya. Chen mengamuk di tengah kepungan musuh. Pukulan dan tendangannya menghajar beberapa orang sekaligus. Dia dengan lincah menghindari ayunan tongkat, lalu balas melayangkan tendangan yang membuat penyerangnya terlempar. Lengannya dicengkeram dan terdengar suara tulang yang patah. Jeritan kesakitan menggema di gang sempit itu. Tanpa ampun, Chen melayangkan bogem mentah tepat ke wajah pria itu. Sebuah ledakan dahsyat tercipta. Mereka gemetar ketakutan. Bertanya-tanya, monster macam apa Chen ini? Ia terus merangsek maju, menghabisi setiap penyerang. Zhang Jian murka. Ia menerjang Chen dengan pisau bergerigi di tangan. Sebuah pukulan mematikan yang dialiri listrik mendarat telak di wajah Zhang Jian. Tubuhnya menghantam trotoar, menciptakan kepulan debu. Chen berdiri angkuh di atas tubuh si perundung yang terkapar tak berdaya. Mata Chen berkilat merah menyala, menatap dingin ke arah Zhang Jian. Sudah kuperingatkan kau untuk tidak pernah menggangguku lagi. Pisau bergerigi itu kini menempel di leher Zhang Jian. Diam, bisik Chen. Satu suara saja, dan kau mati. Zhang Jian sadar aura membunuh ini nyata. Chen tidak main-main. Dia benar-benar akan menghabisinya. Di antara tubuh-tubuh yang bergelimpangan, Chen menatapnya tajam. Ingat baik-baik setiap kata yang kuucapkan. Dia memperingatkan mereka. Aku tidak peduli nasib kalian, tapi jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Ancamannya begitu jelas. Sentuh adikku, atau bahkan dekati dia, dan kalian akan lenyap dari muka bumi ini selamanya. Di sisi lain, Ciun masih terhanyut dalam musiknya. Tiba-tiba, air mata mulai menetes saat mendengar lirik lagu itu. Kenapa lagu ini terasa begitu sedih dan sepi, seolah-olah kakaknya telah melewati penderitaan yang tak terbayangkan. Di tengah jalan, Cian mengulurkan sebuah kotak merah kecil pada Ciun. Saat kotak itu terbuka, sebuah pena emas berkilauan muncul. Ciun terkejut menatap hadiah itu. Cian tersenyum lembut, namun tinjunya yang terkepal masih berlumuran darah. Kembali ke gang, Zhang Jian dan anak buahnya tergeletak mengenaskan di tanah. Mereka terluka parah, merintih memanggil ambulans. Sementara di rumah, Ciun mencoba pena emas itu dengan menggambar di udara. Seekor ikan cahaya berwarna merah muda muncul dan menari-nari di ruangan. Chen hanya duduk santai di meja, menikmati semangkuk ramen. Dia berkata pada Ciun bahwa sewa rumah sudah lunas. Untuk setahun penuh, Chen tersenyum. Aku dapat pekerjaan paruh waktu yang bagus. Chen duduk dengan senyum yang begitu tulus. Ciun menatapnya penuh kasih, lalu meletakkan tangan di bahunya. Sebuah momen kebahagiaan yang langka. Mereka nikmati bersama. Di rumah mereka, adegan beralih, memperlihatkan Gong Ting berdiri sendirian. Siluetnya terpantul di antara air dan ikan-ikan yang bercahaya. Seorang direktur menghampiri Gong Ting, hendak membahas hasil evaluasi terbaru. Melalui kacamatanya, Gong Ting melihat ikan itu dan memastikan Chen adalah Awakener peringkat C. Artinya, Chen adalah satu-satunya mahasiswa yang peringkatnya kini di atas Gong Ting. Gong Ting lalu menyebutkan soal posisi kosong yang harus segera diisi. Dia menyuruh pamannya tenang, mengklaim bahwa ia belum mengeluarkan kekuatan penuhnya saat tes. Peringkat Gong Ting bersumpah akan membuktikan siapa siswa terkuat yang sebenarnya. Saat ini, dia adalah penghuni nomor 23 di asrama Universitas Awakener Nasional. Di bawah pancuran air, Chen berdiri merenung, memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Piala emas dan hadiah $1 juta untuk ujian kelulusan terbayang di benaknya, termasuk kemitraan barunya dengan ketua guild, Qing Shi. Malamnya, Chen berbaring di ranjangnya, memejamkan mata dan mencoba untuk tidur. Namun saat terlelap, sebuah pesan sistem muncul. Sistem kerakusan aktif. Tiba-tiba, Chen kembali berada di gurun merah yang tandus. Di hadapannya, menjulang menara iblis raksasa.
hingga menembus awan ungu. Ia pun memeriksa jendela status terbarunya. Level 10, pembangkit tenaga laut tingkat menengah. Di tangannya, bersinar kunci, peringkat SSS dari kehampaan. Ia penasaran, apa yang ada di dalam menara iblis itu. Ia pun mendekati gerbang batu raksasa dan mengulurkan kuncinya. Cahaya putih dan ungu yang menyilaukan meledak saat gerbang terbuka. Sebuah pusaran energi ungu raksasa memenuhi jalan masuk. Qian melangkah masuk ke dalam portal, menuju dunia yang benar-benar baru. Tempat ini disebut Gurun Bintang Jatuh. Namun tiba-tiba, tekanan yang luar biasa dahsyat menghantamnya. Ia terpaksa berlutut, terbatuk-batuk, dan sulit bernapas. Dia mengerang kesakitan dan menyadari gravitasi di tempat ini 10 kali lebih kuat dari bumi. Di punggung bukit, sesosok makhluk ungu muncul. Dialah sang singa hantu, prajurit bintang peringkat B dengan mata putih yang menyala-nyala. Berjuang di bawah tekanan gravitasi 10 Ki. Sechan akhirnya berhasil memicu transformasi kelasnya. Dia bangkit menjadi pembunuh petir level 10. Pedang petir kuning pun terbentuk di genggamannya. Dan ia melesat maju, siap menebas. Serangan itu mengincar leher sang monster. Namun sebuah kotak digital muncul, bertuliskan gagal dengan huruf kapital. Sistem juga memberitahu bahwa serangan mematikan dan efek kelumpuhan, semuanya gagal. Mata Sechan terbelalak tak percaya. Dan singa hantu itu langsung membalas. Makhluk itu menerkam Sechan tanpa ampun, membanting tubuhnya ke bebatuan tajam. Dengan cakarnya, Sechan sadar monster di menara ini berada di level yang berbeda. Ia pun mengambil keputusan nekat, berpindah kelas ke Purgatorium Rosasa. Jendela status menampilkan kemampuan barunya sebagai prajurit bintang. Ia memanfaatkan lingkungan ekstrim ini untuk melampaui batas. Menumpuk gravitasi untuk melipat gandakan kekuatan serangannya. Persentase di layar meroket dari 200 menjadi 600%. Pukulannya kini 60 kali lebih dahsyat. Sechan berteriak, mengaum, dan menerjang ke arah singa hantu itu yang membuka rahangnya lebar-lebar. Dengan raungan dahsyat, Sechan mengaktifkan mode super berat. Pilar energi ungu putih yang masif meledak dari tinjunya, menghancurkan tanah di sekitarnya hingga berkeping-keping. Ledakan dahsyat itu menciptakan kawah melingkar raksasa di tengah hamparan puing bintang jatuh. Di tengah tanah yang retak, Sechan terbaring kehabisan napas. Sebuah notifikasi sistem pun muncul, menunjukkan dia memperoleh 12.000 poin pengalaman. Notifikasi lain menyusul, dia telah mencapai level 11. Dia mengerti bahwa setiap bintang di kartu kelasnya adalah pengganda kekuatan. Kelas Purgatorium Rosasa miliknya memiliki 11 bintang, sementara kelas pembunuh petirnya hanya punya 9. Seketika ia sadar, kelas yang dimilikinya jauh melampaui batas kekuatan peringkat B. Sechan berdiri di atas sisa-sisa singa hantu yang bersinar ungu. Sistem mengidentifikasi monster itu sebagai mangsa yang bisa diserap. Tangannya terulur, menyerap semua energi ke dalam dirinya. Di kejauhan, gerbang cahaya ungu yang megah berdiri kontras dengan langit berbintang. Tiba-tiba, sebuah pusaran gelap terbuka. Di kejauhan, di dalamnya, puluhan pasang mata putih menyala-nyala. 4 singa hantu lagi melompat keluar dari portal. Sechan terpaku. Monster yang baru saja ia kalahkan dengan seluruh kekuatannya ternyata hanyalah kroco biasa. Satu monster langsung menerjang. Cakarnya merobek tubuh Sechan. Darah pun muncrat. Kemudian dalam siluet gelap, monster-monster itu mencabik-cabik tubuhnya. Sebuah pesan peringatan dari Rosasa pun muncul. Begitu pintu terbuka, penderitaan tanpa akhir akan menyambutmu. Tiba-tiba ia terbangun di tempat tidurnya. Terengah-engah sambil memegangi dadanya. Keringat membasahi seluruh tubuhnya. Wajahnya pucat pasi. Dia duduk di ruangan yang gelap. Tatapannya kosong ke lantai. Rasa sakit dari mimpi itu masih terasa begitu nyata.
Dia menatap tangannya, lalu mengepalkannya dengan erat. Dia bergumam, tidak ada jalan pintas untuk menjadi kuat. Jumat, 20 Mei 2157, di sebuah auditorium besar untuk ujian kelulusan pertempuran. Gong Wan duduk di barisan depan dengan santai minum dari botol logamnya. Auditorium itu riuh oleh para siswa berseragam. Mereka saling berbisik, membicarakan sesuatu. Rumor beredar bahwa perwakilan guild akan datang untuk mencari bibit-bibit baru. Di tengah keramaian itu, Sechan hanya duduk terdiam. Dia hanya mendengarkan siswa lain yang begitu bersemangat dengan ekspektasi tinggi untuk ujian tahun ini. Gong Wan mulai berbicara dari atas podium. Semua siswa mengangkat pergelangan tangan mereka. Sebuah daftar biru muncul di udara, menampilkan pembagian tim Xiangzi, Omaung, Xiangguyu dan Sechan. Semuanya resmi berada di peringkat terendah. Malong berteriak tak percaya. Dia menatap Sechan, bertanya, bagaimana mungkin peringkatnya bisa serendah itu? Seketika, semua mata tertuju pada Sechan. Tawa dan cemoohan mulai terdengar. Menyebutnya pecundang, tapi Sechan hanya menatap layarnya dengan ekspresi tenang. Dari kejauhan, Gong Ting mengamatinya dengan tatapan licik. Dia menyatukan kedua tangannya sambil tersenyum sinis. Dia sudah merencanakan sesuatu untuk memberi para siswa pelajaran, memastikan lawannya takkan punya kesempatan sedikit pun. Para siswa berhamburan mencari rekan satu tim. Kerumunan besar langsung mengerubungi Gong Ting, memohon untuk menjadi bagian dari timnya. Mereka berebut untuk bergabung dengan tim elitnya. Seorang gadis berambut merah muda berteriak tentang kelas penyembuhnya. Bahkan ada yang berteriak rela menjadi anjingnya, tapi Gong Ting tetap diam. Tak peduli dengan semua keributan itu. Seorang anggota OSIS menenangkan kerumunan, mengatakan hanya tersisa satu tempat lagi di timnya. Setengah jam pun berlalu. Beberapa kelompok siswa akhirnya terbentuk. Gelang mereka bersinar hijau. Dengan notifikasi tim telah terbentuk. Namun, Sechan dan ketiga teman sekamarnya masih berdiri sendirian. Gelang mereka belum menyala, mereka hanya berempat. Malong panik dan marah. Aturannya butuh 5 orang. Dengan ketua peringkat D tinggi, dia yakin sekolah sengaja mengincar asrama mereka. Namun Sechan menatap ke depan dengan tenang. Dia tahu, semakin banyak anggota tim, semakin banyak monster yang akan muncul. Sechan paham betul cara kerja sistem ini. Tim besar memang mendapat skor lebih tinggi. Tapi bahaya yang mengintai juga jauh lebih besar. Dia berdiri bersama kelompok kecilnya, siap menghadapi penilaian akhir. Maung, Xiangyu, dan Chen, semuanya dicap sebagai rank E rendahan. Tiba-tiba, seorang siswa dari kelompok lain memanggil Xiangzhou. Dia menawari Xiangzhou untuk bergabung dengan tim mereka, karena hanya butuh 1 orang lagi. Dengan nada merendahkan, dia memperingatkan Xiangzhou bahwa bergaul dengan 3 siswa sampah itu hanya akan menyeretnya ke jurang kegagalan. Chen menyadari kelompoknya selangkah lagi akan dikucilkan oleh seluruh sekolah. Xiangzhou menunduk sejenak, lalu menolak tawaran itu, menegaskan janjinya untuk tetap bersama teman-teman sekamarnya. Para siswa lain pun tertawa, menunjuk mereka sebagai tim pecundang. Maung menatap daftar tim dengan cemas. Sebagian besar kolom sudah terisi dengan centang hijau, tanda tim lengkap. Keringat membasahi pelipisnya saat dia menunjuk layar, berteriak panik bahwa hampir semua tim telah terbentuk. Dia sadar tak ada lagi siswa rank D yang tersisa untuk direkrut. Namun Chen justru menoleh, dan matanya mulai bersinar dengan cahaya sayon terang, seolah membangkitkan kemampuan baru. Sementara itu, Gong Wan duduk sendirian di kantornya yang gelap, menyusun rencana licik untuk melindungi reputasi Gonging dengan memanipulasi data penilaian. Di aula yang megah, Qian melangkah maju dan memfokuskan kekuatannya. Notifikasi perubahan kelas muncul di udara. Kilatan petir kuning dahsyat menyembur dari tubuhnya, dan matanya bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan.
Sang direktur dan para ilmuwan hanya bisa terpana menyaksikan ledakan kekuatan itu. Malong menunjuk ke arah Chen, berteriak tak percaya. Chen berdiri di tengah ruangan, dikelilingi oleh aliran listrik yang menari-nari ganas di lantai. Dia menjelaskan bahwa tradisi sekolah mengizinkan siswa untuk memulai tantangan langsung. Demi menunjukkan kekuatan sejati mereka, Chen menatap tajam Gong Ting yang membalasnya dengan pandangan sedingin es. Chen tahu, mengalahkan siswa terbaik sekolah adalah satu-satunya cara untuk membuktikan nilainya dan memaksa yang lain bekerja sama. Tiba-tiba, Ling Yu muncul di ambang pintu dan memanggil nama Chen. Dia menghampiri Chen dan bertanya apakah timnya masih kekurangan anggota. Dia menawarkan diri untuk bergabung, menyebutkan bahwa dia sudah menjadi murid, dan sejak SMP, wajah Malong langsung berseri-seri. Dia melompat dan berteriak kegirangan. Para siswa di sekitar mulai berbisik, membicarakan Ling Yu sebagai seorang jenius dari sekolah lamanya. Namun, Direktur Gongshuan berdiri dan membentak Ling Yu. Sambil menunjuk, dia menyatakan bahwa Ling Yu tidak memenuhi syarat untuk mengikuti penilaian ini. Dia berdalih bahwa gadis itu belum pernah mengikuti tes peringkat di universitas ini dan tidak memiliki laporan resmi. Partisipasinya akan melanggar peraturan sekolah. Tiba-tiba, kepala sekolah Yuan Long muncul di belakangnya. Entah dari mana, sosoknya diselimuti energi ungu terang yang mengintimidasi. Kepala sekolah menyetujui pernyataan sang direktur. Gongshuan menoleh ke belakang dengan kaget. Keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Kepala sekolah Yuan Long dan Ling Yu berdiri di tengah cahaya ungu yang pekat. Chen mengamati mereka, mencoba mengukur kekuatan sang kepala sekolah. Dia tahu bahwa Yuan Long adalah seorang petarung. Tapi penggunaan teleportasi adalah hal yang sangat tidak biasa. Mata Chen bersinar sian saat dia mencoba mendeteksi peringkat mereka. Namun, 2 heksagon digital dengan tanda tanya muncul, menandakan tingkat kekuatan mereka tersembunyi dari pemindaiannya. Gongwan mulai berbicara tentang tujuan penilaian dan pentingnya bakat. Mencoba membenarkan tindakannya. Kepala sekolah Yuan Long hanya menatap sang direktur dengan tatapan yang menusuk hingga ke tulang. Dia berkata bahwa sekolah harus bertanggung jawab atas kesempatan setiap siswa. Gongwan tersentak kaget dan keringatnya mengucur deras. Dia sadar kepala sekolah sedang menyindirnya, sekaligus melindungi Chen, sambil menunduk gemetar. Dalam hatinya, dia mengutuk kepala sekolah itu sebagai rubah tua yang licik. Kepala sekolah naik ke panggung dan mengumumkan perubahan peraturan secara mendadak. Dia menyatakan bahwa tim dengan kurang dari 5 anggota atau tanpa pemimpin rank D sekarang diizinkan mendaftar. Chen dan teman-temannya segera saling menautkan tangan. Gelang hijau mereka bersinar serempak, dan sebuah notifikasi digital pembentukan tim muncul di udara. Para teman sekamar bersorak-sorai, menunjuk Chen sebagai kapten mereka. Dari kejauhan, kepala sekolah dan Ling Yu mengamati Chen dengan penuh minat. Seorang ilmuwan menatap perangkatnya, terkejut melihat betapa cepatnya tim Chen mengirimkan pilihan dungeon mereka. Para siswa di sekitar berteriak ngeri saat melihat pilihan yang terpampang di layar utama. Malong dan yang lainnya panik seketika. Mereka melambaikan tangan, memohon agar Chen membatalkan pendaftaran nekat itu. Namun, Chen tetap diam membisu. Dia hanya menatap layar di pergelangan tangannya dengan ekspresi yang sangat serius. Ujian kelulusan sekolah pun dimulai. Para siswa membentuk tim untuk memasuki dungeon sungguhan, di mana mereka akan mendapatkan poin dengan membantai monster dan para bos. Poin tambahan juga diberikan jika mereka bisa menyelesaikan ujian dalam waktu kurang dari 1 jam. Dungeon rank E memiliki pengganda skor yang jauh lebih tinggi daripada rank F. Skor maksimal yang bisa diraih adalah 100 poin. Tim pemenang akan menerima tawaran dari Imperial Guild, dan siswa terbaik akan diganjar hadiah 1 juta yuan. 2 siswa menatap tablet digital dengan wajah tegang. Salah satunya berkata dengan cemas bahwa skor tertinggi dalam sejarah sekolah hanyalah 90 poin.
Mereka berpendapat bahwa sebuah tim membutuhkan setidaknya 3 siswa rank D yang kuat hanya untuk bisa bertahan hidup di dalam dungeon rank E. Gong Ting duduk dengan tenang bersama tim elitnya yang besar. Wajah mereka penuh dengan kepercayaan diri. Sebuah notifikasi baru muncul di layar. Mata seorang siswa berkacamata terbelalak kaget menatap layar. Dengan suara bergetar, ia mengumumkan kalau sebuah tim baru saja memilih dungeon mereka. Saat layar diperbesar, nama tim Kichen terpampang jelas. Di sana, tertera 3 tingkat kesulitan yang mengerikan. F, E, dan D. Dan foto profil Kichen terkunci di dalam kotak peringkat. D. Siswa itu gemetar ketakutan karena belum pernah ada dalam sejarah siswa yang selamat dari dungeon peringkat D. Sontak, Malong mencengkeram lengan Kichen dan berteriak histeris. Apa kau sadar dengan apa yang baru saja kau lakukan? Sementara itu, Sang Zhou jatuh terduduk di lantai sambil menangis pilu. Ia tak percaya harus berada satu tim dengan orang segila Kichen. Sebuah notifikasi muncul di perangkat pergelangan tangan mereka. Permintaan konfirmasi untuk nekat memasuki dungeon peringkat D. Keringat dingin membasahi pelipis Malong. Ia mendekatkan wajahnya pada Kichen dan membentak. Sudah kau pikirkan bahayanya dungeon peringkat D? Namun, Kichen tetap tenang. Tatapannya lurus ke depan. Dengan dingin ia menjawab, sudah kupikirkan matang-matang. Pilihan gila mereka pun akhirnya terkirim ke sistem. Layar utama langsung diperbarui. Kini, ada 2 profil di tingkat kesulitan. D. Gong Ting dan Kichen. Sebuah jendela konfirmasi pun muncul, menandakan semua anggota tim telah setuju. Pengumuman sistem menggema. Tim Gong Ting juga telah berhasil mengirimkan pendaftaran mereka. Seketika, seisi auditorium meledak dalam sorak-sorai yang menggemparkan. Siswa berkacamata itu hanya bisa melongo tak percaya. Para penonton berteriak, upacara tahun ini bakal seru. Habis. Di kursinya, Gong Ting duduk dengan angkuh, tangan bersedekap, dan mata terpejam. Salah satu anggota tim wanitanya menyeringai sinis ke arah kelompok Aichen. Dia mencibir mereka yang dianggapnya hanya sok jagoan. Rekan setim Gong Ting yang lain ikut tertawa sambil menunjuk-nunjuk mereka. Lihat saja, cibir mereka. Kichen cuma cari perhatian. Timnya pasti akan kabur. Malong menatap Kichen dari samping. Ia bisa merasakan aura kuat yang kini menyelimuti sahabatnya. Padahal dulu, Kichen begitu lemah dan selalu bergantung padanya. Di balik kacamatanya, tatapan Malong berubah menjadi penuh tekad. Dengan lantang ia berteriak, aku akan bersamamu sampai akhir, Kichen. Tanpa ragu, ia mengangkat lengannya dan menekan tombol konfirmasi hijau yang menyala terang di perangkatnya. Ya, menyusul Malong, Sang Zhou juga menekan tombol konfirmasi dengan raut pasrah. Ia bergumam, sudah tidak ada bedanya. Kita memang sudah di peringkat terakhir. Konfirmasi dari seluruh anggota tim kini telah diterima sistem. Sebuah pesan sistem mengumumkan, pendaftaran tim Kichen berhasil. Kini, Kichen berdiri di tengah auditorium, dikelilingi 3 sahabatnya. Dengan ekspresi serius, Kichen menunduk dan berkata kepada timnya, maafkan aku. Ia mengungkapkan bahwa ia sengaja memilih dungeon peringkat D yang paling sulit demi merebut gelar MV. Kichen menatap sahabat-sahabatnya. Kita akan raih nilai tertinggi bersama. Saat itu juga, Gong Ting bangkit berdiri, menatap Kichen dari singgasananya. Dengan lantang ia berteriak, hanya ada satu yang terkuat di universitas ini. Dari kejauhan, Ling Yu mengamati semua itu. Ia bergumam pada dirinya sendiri. Belum pernah ia melihat Gong Ting semarah dan seserius itu sebelumnya. Rivalitas keduanya akhirnya terbuka untuk umum. Tatapan tajam mereka saling mengunci dari seberang ruangan. Sementara itu, kepala sekolah Yuan Long hanya tersenyum penuh arti. Ling Yu menunduk berpikir, memilih dungeon peringkat D. Kichen terlalu percaya diri.
Peringkat F memberikan pengali 1,5 kali. Peringkat E 2 kali lipat. Tapi peringkat D memberikan pengali 3 kali lipat dengan skor maksimal 150 poin. Lampu peringatan merah berkedip-kedip di bawah peringkat D. Ling Yu yakin tim Kai Chen yang hanya berempat tidak akan sanggup. Yuan Long bergumam, hanya tersisa 1 bulan sebelum ujian tempur di ruang simulasi tahun 2245. Di dalam ruang simulasi, para siswa elit dengan kacamata canggih terlihat berlatih melawan monster-monster digital. Semburan energi biru dan ledakan merah memenuhi ruangan saat mereka mengasah kemampuan di lingkungan yang terkontrol. Yuan Long hanya bisa berharap, semoga saja tim Kai Chen setidaknya bisa memberikan perlawanan yang layak. Sementara itu di stadion sekolah, Kai Chen berdiri tegak, sementara ketiga sahabatnya terkapar, muntah-muntah di lantai dan tangga. 17 hari tersisa sebelum ujian. Ma Long sudah bermandikan keringat dan tampak sangat kelelahan. Dengan napas terengah-engah, ia bertanya pada Kai Chen, "Kenapa kita latihan fisik? Bukannya pakai simulator monster?" Kai Chen menjawab, "Latihan simulasi itu palsu." Ia menjelaskan bahwa saat masuk ke dungeon sungguhan, rasa takut yang nyata akan melumpuhkan mereka. Menurut Kai Chen, insting fisiklah yang akan menentukan hidup dan mati, bukan sekadar teori yang dihafal di kepala. Ia berkata, mereka berlatih untuk meningkatkan daya tahan, kekuatan, dan kecepatan reaksi demi mempertajam insting bertahan hidup itu. Manfaat dari simulator sekolah sangatlah kecil. Ia menjelaskan bahwa hanya mereka yang punya status dan kekayaan yang bisa berlatih di dungeon sungguhan. Seperti Gong Ting, yang dengan mudahnya membelah monster raksasa menjadi 2 dengan semburan energi emasnya. Kai Chen menjelaskan, para siswa kaya itu terlahir dengan kekuatan yang hanya bisa mereka impikan. Karena itulah, ujian kelulusan ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk bergabung dengan persekutuan kekaisaran dan melampaui para elit itu. Ma Long hanya bisa menatap tak percaya. Dengan rahang mengeras dan mata menyala merah, Chen bersumpah pada timnya. Kemenangan dalam kompetisi ini adalah harga mati. Hitung mundur 15 hari sebelum ujian dimulai. Chen langsung terjun ke gurun Starfall yang ganas. Di dalam menara kegelapan, dia melesat ke udara, bertarung melawan gerombolan singa hantu ungu. Satu monster berhasil menancapkan taringnya di dada Chen, sementara yang lain mencakarnya tanpa ampun. 10 hari tersisa, Chen kini memimpin timnya di dunia nyata, memaksa mereka berlari hingga batas kemampuan di lintasan sekolah. Teman-temannya kelelahan, bahkan ada yang tumbang di rerumputan. Sementara itu, di dalam menara, Chen menyambar seekor singa dengan kekuatan petirnya yang dahsyat. Di saat yang sama, Gong Ting juga tak tinggal diam. Dia terus mengasah ilmu pedangnya dengan menebas musuh-musuh imajiner. Tinggal 5 hari lagi. Chen melakukan push-up dengan tumpukan beban yang mustahil di punggungnya, sementara teman-temannya menghitung dengan napas tertahan. 3 hari menjelang ujian, Gong Ting berdiri tenang di tengah lautan api. 2 hari. Sabim Chen berdiri di puncak gunungan bangkai monster di gurun bintang. Sebuah notifikasi sistem muncul, menandakan dia telah menembus level 16. Dan akhirnya, ujian kelulusan tinggal 1 hari lagi. Wajah Chen berlumuran darah. Matanya bersinar kuning menyala. Dia bergumam, pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Tanggal 17 Juni, tahun 2157, hari penentuan ujian kelulusan akhirnya tiba. Chen mengenakan sarung tangan hitamnya. Dia dan ketiga teman sekamarnya berdiri di sebuah koridor panjang. Aura mereka kini jauh lebih kuat dan penuh percaya diri. Sebuah pengumuman yang menggelegar menandakan ujian telah dimulai. Di seberang gedung administrasi, cahaya biru berkedip di balik 3 siluet misterius. Di sana, kepala sekolah Yuan Long
terlihat sedang menjabat tangan seorang pria penting berjas coklat, berkacamata. Pria itu adalah Gong Lin, pemimpin persekutuan kekaisaran yang agung, dan juga merupakan ayah dari Gong Ting. Para mahasiswa yang lihat dari balkon atas terperangah, tak menyangka orang sekaliber itu datang ke kampus mereka. Tak lama, sebuah mobil putih mewah berhenti di depan gedung. Para pengawal berseragam hitam siaga di dekat mobil. Sesosok pria berambut merah muda melangkah keluar dengan angkuh. Dia adalah Carl Cavendish, wakil ketua Federasi Serikat Dagang Global. Pria itu mengenakan mantel abu-abu panjang dengan angkuh merapikan lengan bajunya. Para siswa di balkon kembali dibuat heboh. Mereka tidak percaya seorang pejabat setinggi itu benar-benar datang ke sekolah mereka. Bagaimana tidak? Federasi Serikat Dagang adalah organisasi terkuat di dunia. Kehadiran wakil ketuanya adalah sebuah peristiwa besar. Carl Cavendish berjalan menuju pintu masuk, didampingi oleh seorang wanita. Dia adalah Sigrid, Sekretaris Jenderal Federasi. Sementara itu di ruang kendali, Direktur Gong Xuan duduk di mejanya. Matanya terpaku pada dinding monitor raksasa yang menampilkan seluruh area sekolah. Terlihat Sigrid berjalan menyusuri koridor bersama kepala sekolah Yuan Long dan para staf penting lainnya. Dengan senyum tipis, kepala sekolah memandu para tamu kehormatan itu. Mereka melewati deretan monitor, bersiap mengamati jalannya ujian kelulusan. Banyak orang mengikuti para petinggi itu saat mereka memasuki area pengamatan khusus yang telah disiapkan. Disiapkan di dalam dungeon kelulusan. Para siswa langsung berhadapan dengan monster berbahaya. Seorang siswa menebaskan pedang energi biru ke seekor ular air raksasa bernama Ling Yao. Di lokasi lain, seekor cacing pasir raksasa dengan gigi setajam silet muncul dari dalam air, menyergap dua orang siswa. Sementara di sebuah gua yang gelap, laba-laba rusa merayap di dinding dan langit-langit. Seorang siswa berkacamata hanya bisa gemetar ketakutan saat melihat ke atas. Kembali di ruang kendali, Direktur Gong Xuan terus mengamati setiap layar dengan saksama. Dia menjelaskan bahwa para instruktur siaga di gerbang siap turun tangan jika ada siswa yang dalam bahaya besar. Tepat saat itu, seekor laba-laba raksasa menerkam seorang siswa yang sudah terjatuh. Siswa itu berteriak panik dan menekan tombol di perangkat pergelangan tangannya. Sebuah notifikasi merah menyala dengan tulisan gugur. Begitu dia menyerah, seberkas cahaya merah langsung menteleportasi dia dan seluruh timnya keluar. Dari dungeon, Sekretaris Jenderal Sigrid mengamati monitor dengan tajam. Dia mencatat bahwa hanya tersisa 2 tim di dungeon peringkat De Jong terkenal sangat sulit ini. Dia mengaku tak sabar untuk melihat performa kedua tim tersebut. Direktur Gong Xuan pun menatap monitor dengan tatapan penuh arti. Dia yakin para siswa itu akan segera keluar, entah berhasil atau gagal. Tim Chen kini telah memasuki dungeon peringkat D bernama Puncak Cloudwood. Sesosok makhluk mengintai dari dahan pohon beku yang besar. Itu adalah monyet bersayap hantu. Monster peringkat D dengan bulu abu-abu dan cakar yang sangat panjang. Chen memasang kuda-kuda. Saat salju turun di sekelilingnya, dia memperingatkan timnya untuk tetap waspada. 3 monyet bersayap langsung terbang turun untuk menyerang. Chen bergerak dengan kecepatan yang tak bisa diikuti mata. Dia menciptakan 3 tebasan energi biru raksasa di udara. Ketiga monster itu langsung terhantam telak dan jatuh ke tanah dengan bunyi debuman keras. Darah mereka seketika menodai salju putih yang murni. Malong yang terduduk di salju hanya bisa menatap dengan mulut ternganga. Shang Zuo pun sama terkejutnya. Dia tak percaya. Chen baru saja melenyapkan 3 monster peringkat D sendirian. Chen berdiri dengan gagah di atas bangkai monster itu. Percikan listrik kuning keemasan menyelimuti seluruh tubuhnya. Di tangannya tergenggam sebilah pedang kecil berwarna kuning yang berderak-derak dengan energi yang meluap-luap.